warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurreli, KSPSP Angkatan 1 TK dari TK Negeri Peminamura. Dalam rangka Cinta Buku, TK Negeri Peminamura menggelar lomba mendongeng yang diikuti oleh ayah-ayah hebat dan mama-mama hebat. Kali ini kami akan menampilkan ayah-ayah hebat dari TK Negeri Peminamura yang begitu mencintai anak-anak kita dalam dunia membaca buku, mengenalkan buku bagi anak usia dini. Nah, saya yakin ayah-ayah di luar sana juga memiliki keinginan yang hebat dan mantap untuk anak-anak kita nantinya. Nah, kita akan saksikan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah dia video dari ayah-ayah hebat TK Negeri Peminamura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang bapak sayangi dan bapak cintai? Sehat pastinya ya? Baik, pada kesempatan kali ini bapak pengen bercerita kepada anak-anak bapak semua. Ceritanya tentang sebuah kisah kera yang sangat rakus. Baik, anak-anak bapak yang bapak sayangi, sebelum bapak bercerita, bapak pengen anak-anak semua duduk yang tenang ya. Jangan ada yang ribut. Baik, bapak akan bercerita. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor kera yang sangat rakus. Kera ini anak-anak bapak suka memakan pohon mangga yang berada di sekitar sungai. Pada suatu pagi, kera ini berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba, nampak oleh kera sebuah pohon mangga yang sangat lebat sekali buahnya yang berada di seberang sungai. Tiba-tiba, kera ini menjadi lapar. Aduh, perutku menjadi lapar. Aku pengen memakan buah mangga tersebut. Tetapi buah mangganya berada di seberang sungai. Bagaimana ya aku bisa mengambil buahnya? Aha, ternyata kera tadi mendapatkan sebuah ide. Bagaimana kalau saya minta tolong dengan kura-kura? Akhirnya kera tersebut pergi menjumpai kura-kura. Hai kura-kura, ada apa kera? Begini, aku tadi melihat ada pohon mangga yang sangat lebat sekali di seberang sungai. Lalu, kata kura-kura, bagaimana kalau kita pergi ke seberang sungai untuk mengambil mangga tersebut? Nanti buahnya kita bagi dua. Lalu, kura-kura berpikir, apa benar yang kau katakan ini, kera? Iya, nanti buahnya kita bagi dua, kura-kura. Akhirnya, kera dan kura-kura pergi menyeberang sungai. Apa kata kura-kura? Hai kera, naiklah kau ke punggungku. Kita akan menyeberang sungai. Akhirnya, kera tadi naik ke punggung kura-kura. Mereka menyeberang sungai. Akhirnya, mereka sampai di seberang sungai. Betapa bahagianya hati kura-kura dan kera. Hore! Hore! Kita akan makan enak pada siang ini. Akhirnya, kera tadi langsung naik ke atas pohon untuk mengambil buah mangga yang sangat lebat. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Tetapi si kera yang rakus ini, setelah dia mengambil mangga, dia tidak memikirkan si kura-kura. Si kura-kura dari bawah melihat si kera. Kera, mana
buah mangganya untukku. Kera tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh kura-kura. Hai kera, kata kura-kura, kau lupa akan janjimu. Tadi kau bilang buahnya kita bagi dua. Tetapi kera sedikit pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh kura-kura. Akhirnya kura-kura menjadi kesal dan marah. Kura-kura menemukan akal untuk menakut-nakuti kera yang sedang makan. Awas, ada harimau datang. Awas, ada harimau. Ayo lari, lari. Seketika itu, kera langsung melompat dari atas pohon dan langsung berlari. Mana harimau itu, kawan? Tanya si kera kepada kura-kura. Mana dia? Mana dia? Akhirnya dengan rasa ketakutan, kera tadi langsung berlari sekuat tenaga. Kera langsung melompat ke atas badan kura-kura yang bersiap untuk menyeberang sungai. Dia naik ke atas badan kura-kura. Tetapi karena arus sungai yang sangat laju, akhirnya kura-kura menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Akhirnya kera tersebut tenggelam di dalam sungai dan tubuhnya terseret sampai ke tepi sungai. Setelah sampai di tepi sungai, kera tadi merasa mual dan seluruh mangga yang dimakannya ia muntahkan. Perutnya terasa sakit. Tiba-tiba datang kura-kura menghampiri kera. Hai kera, aku minta maaf. Makanya, kalau dapat makanan, jangan kau melupakan kawanmu sendiri. Kemudian, kura-kura pergi dan berlalu dari tempat tersebut. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, dari cerita kera tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita di sekolah berteman, kita harus berbagi bersama teman-teman kita. Kalau ada makanan, kita harus berbagi kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh pelit. Kemudian, kita juga tidak boleh berkata bohong. Pada anak-anak Bapak yang telah mendengarkan cerita Bapak pada kesempatan kali ini. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika, aku mau cerita nih kak. Dengerin ya. Ini ada dongeng ini. Dongeng aku dan kau. Kancil dan kerbau. Kakak tahu kancil? Apa itu kancil? Kancil. Ini kerbau. Kancil sama kerbau. Ini kancil ini, kancilnya, ini kerbau ini. Kalau kancil suaranya kecil. Kalau kerbau gede. Wah. Dengerin ya. Pada suatu pagi yang cerah, kancil membantu Pak Tani di kebun. Kancil membersihkan tanaman liar agar tanaman Pak Tani tumbuh subur. Kerbau lewat dan mengejek kancil. Kasihan sekali kamu, mau makan saja harus bekerja keras. Kancil hanya tersenyum mendengar ejekan kerbau. Esok harinya, kerbau masih saja mengejek. Malang sekali nasibmu, padahal kamu hanya mentimun. Terus kancil menjawab, aku senang membantu Pak Tani. Lagi pula, dia tak hanya memberiku mentimun, dia juga kasih persediaan makanan lainnya. Terus si kerbau mencibir, persediaan makanan untuk apa? Lihat aku. Kalau lapar, aku tidak makan rumput. Rumput banyak di mana-mana. Aku tidak perlu berusaha payah. Terus
hari berganti hari. Jadi hari berganti hari itu besok dan besok. Jadi besoknya si Kancil terus membantu Pak Tani. Pak Tani amat senang ketika tiba saatnya panen. Pak Tani memberi Kancil separuh makanan, berisi sayur dan buah-buahan. Enak dong. Musim kemarau pun tiba, tapi Kancil tidak cemas karena presiden makannya banyak. Setiap kali lapar dia makan mentimun dari Pak Tani. Kancil kan senangnya makan mentimun. Dari kakak senangnya makan apa? Ayam kaki. Si Kancil ngomong, segar sekali. Terus tiba-tiba Kancil mendengar suara tangisan dari balik batu. Siapa yang menangis? Si Kancil dalam hati bertanya-tanya. Terus ternyata si kerbau sedang menangis. Ini kerbau ini menangis. Iya, nangis dia. Kayak kakak kalau nangis kan. Aku lapar dan haus. Semua rumput mati dan daun kering. Tolong aku Kancil, beri aku makan. Dia minta semakan itu. Terus si Kancil menghela nafas. Gimana? Dia teringat semua jika kerbau kan seperti itu suaranya ngejek ya kan. Tapi si Kancil tidak tega melihat kerbau kelaparan. Kancil membagikan makanannya kepada kerbau, dikasihnya kerbau makanan. Terus si kerbau bilang, terima kasih Kancil, maafkan aku yang sering mengejekmu. Sekarang aku tahu mengapa kita harus punya persediaan makanan. Si kerbau ngomong, Kancil jawab sambil ngangguk dia. Kalau mau, kamu bisa membantu Pak Tani juga. Dia pasti senang, kata Kancil. Kerbau mengangguk setuju. Dia bertekad untuk bekerja supaya tak kelaparan lagi. Makanya kalau mau berhasil harus bekerja gitu dulu. Kalau mau sukses harus bekerja. Siapa yang bekerja keras dia akan berhasil. Jadi Bapak dulu lah. Jadi Bapak dulu lah. Ya. Kalau mau berhasil harus kerja keras dan tidak boleh sombong. Besok lagi cerita lagi ya. Nih, banyak nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan ceritanya kan? Coba itu ada berapa ceritanya? Ayah mau bercerita tentang Kancil menipu kera. Ada seekor kera menemukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Ia senang bukan kepalang. Ia ceritakan temuannya itu kepada hewan-hewan lainnya. Tapi ingat ya, kebun itu milik Pak Tani. Jika kalian ke sana pasti akan dibunuhnya, kata sang kera. Si Kancil juga mendengar kabar tentang kebun pisang yang luas itu. Setelah bersusah payah, ia akhirnya menemukan kebun pisang milik Pak Tani. Kancil menyusup ke dalam, namun ia tak mengambil pisang di atas pohon. Lagi berpikir keras, tiba-tiba Kancil dilempar kulit pisang. Ia bermaksud lari. Takut melemparnya adalah Pak Tani. Ketika ia mendongak ke atas, tahulah pelemparnya adalah si kera nakal. Sialah, biar bodoh begini, aku bisa memanjat dan menikmati pisang matang sepuas hatiku. Dasar kera bodoh, lemparanmu tadi sebenarnya tidak mengenai tubuhku, sebab kau gunakan kulitnya saja. Coba lempari aku dengan pisangnya, pasti kena. Tapi apa kau bisa kera bodoh? Kera tersinggung, disebut bodoh, lalu ia melempar Kancil dengan pisang betulan yang matang. Nih, bencut kau! Kancil berkelit, pisang tidak mengenai tubuhnya. Dasar kera bodoh! Lemparanmu meleset, coba lagi. Cukup banyak pisang matang yang dilempar kera. Ada 30 buah, kini tinggal 2 buah pisang matang yang ada di pohon. Hahaha. Ayo, mau mencoba melempar lagi? Ejek sang Kancil. Kera nekat melempar lagi, namun lemparannya tetap meleset. Kini kera mulai sadar bahwa Kancil memang sengaja mengibulinya. Kera tinggal 1 buah dan kera masih lapar. Ia tak jadi. Karena tinggal 1 buah dan kera masih lapar, ia tak jadi melempar Kancil lagi.
Ia makan buah pisang yang tinggal sebuah itu. Sementara si kancil segera mengumpulkan pisang-pisang yang berceceran dan memakannya dengan sepuas hati. Hahaha, dasar kera bodoh. Karena itu adik-adik, jangan mudah terpancing emosi, bisa rugi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa, malam ini ayah mau bercerita tentang burung bangau yang angkuh. Seekor burung bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Lehernya dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang. Tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil, katanya kepada dirinya sendiri. Ikan-ikan kecil, katanya, tidak pantas untuk dimakan oleh sang bangau yang angkuh seperti saya. Sekarang seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. Tidak, kata sang bangau, saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan besar itu, kata sang bangau. Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggir sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau tidak dapat melihat ikan lagi, terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggir sungai. Berharap ikan besar, malah ikan kecil tidak dapat. Jadi, kita tidak boleh angkuh, tidak boleh berharap hal yang besar dulu. Biarpun yang kecil dimanfaatkan kalau itu berada di hadapan kita. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.